Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah dilakukan pembongkaran seluruh bangunan liar yang ada di pinggir Kalimalang di dekat Unisma Bekasi di awal Juni lalu secara merata, maka kawasan ini berubah menjadi jauh lebih terang, lebih lapang, dan lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Pembongkaran sendiri bertujuan untuk mengembalikan lahan hijau milik PJT di sepanjang pinggir Kalimalang yang nantinya akan menjadi Taman Kota Bekasi. Dari salah satu area yang dibongkar di pinggir Kalimalang, di sini kita dapat melihat dengan jelas langsung gedung DPRD Kota Bekasi di seberang ya, tanpa terhalang lagi oleh bangunan-bangunan yang sudah dibongkar di sekitar area ini. Bekas bongkaran masih ada dan puing-puingnya nanti akan diangkut secara bertahap ya agar menjadi lebih bersih. Bagi yang belum mengetahui area yang dibongkar ya, di sini kita menggunakan peta Google. Di sebelah kanan atau sisi timur adalah tol Bekasi Timur, dan apabila dari arah Halim tinggal keluar belok ke kiri langsung ketemu Jalan Khairil Anwar. Di seberangnya itu sudah ke arah Unisma, dan itu adalah area pembongkaran di mana kita berada saat ini. Puing-puing yang berserakan ini adalah puing-puing beton ya, karena sebagian besar bangunan di sini sudah semi permanen, lantainya memang di beton. Baik, untuk keseluruhan kita akan memantau dari arah komplek PU di bagian kiri, tepatnya di belakang Rumah Sakit Mitra Keluarga, tetap di pinggir Kalimalang. Paling ujung ya, di seberang dari area kita ini adalah bekas soto ya. Dan mungkin Pak Ade Soto adalah salah satu ketua komunitas yang kemarin sudah sepakat dengan pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran mandiri yang sebelumnya sempat ada penolakan ya, karena di tahun 2016 ternyata ada instruksi dari wali kota untuk bisa memanfaatkan lahan yang ada di sini sebagai lokasi berjual beli. Nah, ini adalah kondisi di tanggal 12 Juni hari ini di pagi hari pukul 8. Sebagian besar dari puing-puing yang pernah ada menumpuk di sini sebelumnya sudah diangkut ya. Jadi tinggal puing-puing yang masih berserakan di sisi bawah ini di area ke arah komplek perumahan PU ataupun ke arah Pak De Soto. Truk-truk juga kita lihat dikerahkan di sini milik pemerintah Kota Bekasi untuk membawa hasil bongkaran keluar dari area pinggir Kalimalang. Nantinya setelah ini rapi ya, maka akan dilanjutkan dengan penataan pembuatan taman kota ataupun lahan terbuka hijau. Bekas bongkaran ini mungkin masih ada barang yang berguna, jadi kita melihat ada pengumpul barang-barang bekas yang mencari-cari mungkin ada besi atau juga kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan. Nah, apakah di sini tidak ada pelang-pelang peringatan sehingga lahan ini bisa dipakai ya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendirikan bangunan dan berjualan? Barusan kita lihat sudah ada 3-4 pelang, dan di sini juga sudah terpasang spanduk Dinas Tata Ruang ya. Di bagian kiri kita masih lihat sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Ini sebenarnya sudah tidak ada penghuni, namun sampah-sampah tetap ada di pinggir jalan sini, berarti ya kemungkinan di malam hari ataupun saat-saat sepi ada yang datang membuang sampahnya ke area tersebut. Nah, apakah pemerintah kota akan menyiapkan tempat sampah saja? Ini kita belum ketahui ya, dan mungkin membuat pelang juga di sana, dilarang membuang sampah di sini dikarenakan ini bukan tempat pembuangan sampah, dan juga itu adalah aliran kali dari rumah warga. Kalau misalnya sampahnya sampai masuk ke kali dan membuat kali tersumbat, maka akan menjadikan masalah lain ya dari sampah tersebut. Kita lanjutkan ke arah Unisma ataupun Universitas Islam 45 di Kota Bekasi, dan area di pinggir kalinya sudah sangat terang benderang ya, walaupun masih ada puing-puing bebatuan pecahan beton yang masih ada ya berserakan, namun tidak sebanyak sebelumnya karena itu menumpuk, dan juga ada asbes, ada kayu melintang dan lainnya. Saat ini kita melihat langit yang lebih jelas ya, apalagi ke seberang dari area ini
di pinggir Jalan Khairil Anwar. Dari bangunan-bangunan yang dibongkar itu ada beberapa yang kita perhatikan memiliki kakus ataupun tempat buang air besar ya, di samping tempat buang air kecil. Nah, kemanakah limbahnya dialirkan? Ini semoga tidak ke dalam Kalimalang ya, karena tentu itu akan mengakibatkan pencemaran. Dari keseluruhan bangunan yang sudah dibongkar, ternyata di bagian ujung itu masih ada pondok dan gubuk yang masih beroperasi. Mungkin proses pembongkarannya lebih mudah, jadi mungkin dibiarkan dulu, karena itu juga termasuk lahan terbuka hijau yang akan dijadikan Taman Kota Bekasi. Di tahun 2013, seperti yang bisa dilihat di salah satu video kami sebelumnya, untuk area ini adalah area hijau ya. Kemudian bermunculan beberapa bangunan, lalu di tahun 2021, 22, 23 makin lama makin banyak, dan di 2024, 2025 itulah yang kita lihat menjadi lebih rapat, lebih ramai, dan jalannya pun itu dimanfaatkan untuk area parkir sehingga memakan badan jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas juga tersendat ya. Nah, bagaimanakah mulanya bangunan ini? Tentu ya, biasanya itu berjualan dengan tenda terlebih dahulu. Ini biasanya seperti itu, lalu kemudian tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengawasi, maka dibuatlah lantainya permanen ya, di beton, atau mungkin malah dengan gerobak ya, membawa gerobaknya mulai berjualan. Oke, mungkin sedikit-sedikit mendirikan tenda, lalu dari tenda membuat lantai dan membuat dinding, memperbesar, memperluas, lama-lama menjadilah bangunan-bangunan seperti ini. Karena ya, setelah didirikan sedikit demi sedikit, tidak ada pengawasan, tidak ada pengontrolan, atau tidak ada yang menegur, lama-lama akhirnya menjadi banyak. Ini tadi sampah yang ada di kanan ya, dan di samping jalan ini itu adalah aliran sebuah kali yang dari arah perumahan masyarakat yang ada di sini, dan kali tersebut menyeberang di bawah dari Kalimalang. Kalimalang sendiri airnya itu lebih tinggi dari jalan yang kita lewati. Kita tentunya sangat setuju nanti kalau area ini benar-benar sudah selesai penataan menjadi area terbuka hijau taman kota ya, ada trek joggingnya, ada tamannya, dan fasilitas publik lainnya, maka perlu sekali untuk dijaga bersama oleh masyarakat ya. Lalu berikutnya adalah selalu diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengontrolan, peneguran, dan juga penindakan terhadap bangunan-bangunan yang mencoba berdiri di sepanjang area ini. Karena hal tersebut mungkin kurang sebelumnya, jadi muncullah bangunan-bangunan tersebut. Satu hal yang sering ditanyakan dan ada di komen-komen On-Road Indonesia ya, sahabat-sahabat kami, kenapa bangunan yang ada di samping kita tadi menjelang ke arah area soto yang sudah dibongkar tidak dibongkar? Nah, kita belum tahu jawabannya. Yang jelas itu hanya berisi batu-batu alam ya, kemudian mungkin ada tanaman-tanaman hias. Nah, mungkin karena itu jadi bukan area tempat berjualan dan lainnya. Ini hanya pendapat dari kami saja, kita belum tahu. Baik, kita akan lihat pemandangannya dari arah seberang ya, Kalimalang, di Jalan Khairil Anwar, dan jalan ini berada persis di pinggir Kalimalang, dengan bagian sisi kiri itu sudah ada trotoar, taman, dan juga fasilitas publik. Di bagian kanan di seberang dari area yang dibongkar ini adalah gedung DPRD Kota Bekasi, dan nampaknya sedang ada rapat atau mungkin ada kegiatan ya, karena biasanya di sini tidak ada parkir kendaraan-kendaraan roda 4. Pemandangan sudah lepas ya, langsung ke arah seberang hijau, tinggal pepohonan yang ada di sana.
Tadi banyak bangunan-bangunan liar berupa bangunan semi permanen dan juga bangunan permanen. Di pinggir jalan ini sebenarnya kalau kita lihat fasilitas publiknya sudah cukup baik ya, ada kursi untuk bagi para pejalan kaki yang misalnya ingin istirahat ya melewatinya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk para pemancing karena di sisi bawah dari area ke kalinya itu juga ada semacam pinggir ya, pinggir yang bukan ada airnya seperti di seberang. Nah, Kalimalang ini juga dimanfaatkan ya kalau di hari Sabtu Minggu untuk latihan para atlet kano, kayak ya, atau juga untuk keperluan latihan tim SAR. Di bagian kiri ke arah Unisma semuanya sudah benar-benar bersih ya. Kita juga pemandangannya lepas. Jadi semakin luas dan harusnya nanti kalau sudah hijau maka akan lebih nyaman dan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Bekasi. Di sini menjelang lampu merah ya, ada tempat berjualan. Lalu pertanyaannya, kemanakah para pedagang yang ada di sana? Ya, sebelumnya para pedagang kan sudah sepakat dengan pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran dan pindah. Pedagang juga mengharapkan waktu itu agar pemerintah kota dapat mengakomodasi. Nah, ini kondisi sebelumnya di depan ya, untuk menyediakan lahan-lahan di sekitar sini sebagai tempat berjualan. Baik, kita kembali ke sebulanan yang lalu menjelang area ini dibongkar. Ya, masih banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir Kalimalang, tepatnya di depan Unisma. Dapat kita lihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah bangunan semi permanen. Yang ini permanen karena full beton sampai ke atas, dan juga ada yang mobile ya, ataupun yang bisa pindah-pindah seperti gerobak lah. Mayoritas adalah bangunan untuk tempat berjualan makanan dan minuman. Lalu ada beberapa yang cukup besar dan lebar, itu adalah kafe. Nah, area-area pinggir jalan biasanya kalau tidak ada parkiran maka para pengunjung itu memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang ada di sini. Nih, bangunannya aja tuh sudah ada yang ber-AC ya, dalam artian sudah punya fasilitas yang nyaman bagi para pengunjung. Dengan bangunan sebesar ini ya mungkin saja juga dipakai untuk tempat tinggal. Ada juga yang bertanya, sebenarnya apakah para pedagang ini yang punya lahan, yang punya bangunan, atau mereka menyewa dari pemilik lahan ya, pemilik dalam tanda kutip. Sebenarnya lahan ini adalah kepunyaan PJT, perusahaan Jasa Tirta. Itu sebuah perusahaan yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi Kota Bekasi, kemudian juga Kota Jakarta sebagian. Atau ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan lahan ini dan menyewakannya kepada para pedagang yang akan beraktivitas jual beli di sini. Ini kita yang belum tahu. Namun yang jelas saat ini lahan tersebut ya sudah kembali ke PJT dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagai taman kota. Untuk masalah sampah, bukan hanya di sekitar sini yang kita lihat di Kabupaten Bekasi atau di Kota Bekasi, untuk jalan-jalan ataupun area-area yang sepi
kemudian kosong, kemudian mungkin juga ada kalinya, itu suka ada yang datang bawa sampah ya dari mungkin arah yang berbeda, biasanya bukan warga yang ada di sekitar situ, lalu membuangnya di area tersebut. Nah, untuk hal ini mungkin pemerintah Kota Bekasi ya, Kabupaten Bekasi bisa menyiapkan bak-bak sampah di area-area tertentu sehingga masyarakat tidak membuangnya sembarangan di pinggir jalan yang sepi. Karena tentunya bisa menyebabkan pencemaran atau sampahnya masuk ke dalam kalinya tersumbat dan menyebabkan masalah lain yang harus ditangani berikutnya. Nah, ini tempat berjual batu-batu alam dan juga hiasan-hiasan ya dari bahan-bahan batu-batu granit mungkin. Di seberang kita itu adalah komplek PU yang juga sudah dibongkar namun bukan bagian dari program pembongkaran area pinggir Kalimalang karena di sana lahannya berbeda ya, bukan lahan yang ada di pinggir sungai. Nah, seharusnya lahan yang di pinggir sungai seperti yang ada di sini, hijau dan mungkin tak begitu terawat ya. Mudah-mudahan Dinas Tata Ruang, Tata Taman, Dinas Pertamanan lebih aktif, mungkin lebih bagus lagi ke depannya sehingga taman-taman yang ada di Kota Bekasi menjadi terawat ya dan tentunya bermanfaat untuk publik. Ini kondisi sebelumnya, masih ada soto ya, soto kuah, kemudian es teh manis, kita juga lihat bubur ayam tadi pagi dan juga Pak Paijo juga penjualnya ya. Baik, kita akan kembali lagi ke arah Unisma. Ini adalah kondisi sebulan dari sekarang ya, kurang lebih seperti itu sebelum area ini dibongkar.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.